Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Teman-teman sekalian, malam ini kita akan coba belajar mengambil nasihat dan panduan atau hidayah dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 79. Jadi bagi yang membawa mushaf atau membawa HP yang ada Quran digital, silakan membuka mushaf surat Ali Imran ayat 79. Kita tilawah terlebih dahulu, nanti kita akan coba belajar dan memahami firman Allah di dalam ayat ini. Silakan dibuka surat Ali Imran surat ketiga ayat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Tidaklah pantas bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, Al-Hikmah, dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, hendaklah kalian menjadi hamba-hambaku, bukan hamba-hamba Allah. Akan tetapi hendaknya ia berkata, hendaklah kalian menjadi manusia-manusia Rabbani, karena kalian
selalu mengajarkan Alkitab dan karena kalian senantiasa mempelajarinya. Sadaqallahul azim. Teman-teman sekalian, kalau di layar itu kita melihat tentang tema ya, tema yang disebarkan melalui poster dan sosial media kita. One step closer atau selangkah lebih dekat. Kalau saya coba terjemahkan, itu maksudnya adalah bahwa setiap orang itu dalam hidupnya semuanya mengalami proses. Bahkan kenabian juga dengan proses. Kalau kita lihat proses kenabian Nabi Muhammad itu sudah sejak beliau lahir, Allah udah membuat proses itu. Bahwa beliau lahir dalam keadaan yatim dari keturunan yang terbaik, kemudian di Makkah, lalu beliau mengalami pertumbuhan yang banyak sekali hal-hal yang menakjubkan, diantaranya pembelahan dada di masa kecilnya. Kemudian suatu saat beliau pernah mau menghadiri acara konser gitu, tapi konser yang jahiliyah. Terus tiba-tiba jadi ngantuk dan tertidur, baru bangun besok paginya. Nah, ini semuanya adalah proses sampai beliau nanti dinobatkan menjadi seorang duta Allah atau Rasulullah. Bahkan sebuah kenabian pun yang dipilih itu adalah orang yang sangat istimewa juga mengalami proses. Apalagi umat Nabi, yaitu para sahabat, apalagi umat Nabi yang bukan para sahabat kayak kita. Semuanya mengalami proses. Nah, one step closer ini adalah proses kita dari hijrah sampai menjadi seorang muslim yang ideal. Atau muslim ideal itu dalam bahasa Arab disebut dengan mithali. Dari yang awalnya waqi'i, realitasnya adalah kita kayak gini aja, bukan yang sosok yang sangat istimewa, sampai mendekati ideal. Bagaimana proses yang harus dilalui oleh seseorang atau oleh suatu generasi? Bagaimana Nabi menyentuh pendidikan para sahabat sehingga mereka yang awalnya dari jahiliyah kemudian berhijrah kepada Islam, kemudian dari Islam itu sampai ke tingkat mendekati ideal, atau bahkan sebagian dari mereka itu sangat ideal. Ternyata inilah yang harus dilalui oleh setiap muslim dalam proses memperbaiki dirinya. Inilah yang dilalui oleh kaum muslimin, jama'atun minal muslimin, umat Islam, bahkan peradaban Islam. Semuanya butuh proses, butuh step demi step sampai ke tingkat yang ideal. Ini makna dari one step closer itu. Closer kepada apa? Lebih dekat kepada apa? Lebih dekat kepada ideal. Saya nggak bilang udah ideal karena ini hanya Allah yang tahu, tapi setidaknya kita lebih dekat kepada nilai-nilai ideal. Nah, di situ kita melihat ada istilah hijrah, mungkin sudah common ya di kita, sesuatu yang udah biasa. Ada dua istilah yang mungkin bagi sebagian baru. Ada istilah saqafi, terus ada istilah Rabbani. Harusnya double B di situ. Rabbani. Ada istilah saqafi, ada istilah Rabbani. Dan istilah ini, terutama istilah Rabbani, kita temukan tadi di dalam bacaan surat Ali Imran. Allah mengatakan kunu Rabbaniyin. Kunu Rabbaniyin. Apa arti kunu? Kunu itu mirip dengan kun. Kalau kun itu satu, kalau kunu itu plural, banyak, jamak. Jadi kalau satu orang, kun Rabbani. Kalau banyak, kunu Rabbaniyin. Ini hanya soal grammar. Yang udah belajar bahasa Arab. Jadi kalau kun fayakun, itu satu. Kalau banyak, kunu fayakunu. Atau fayakununa. Jadi kalau banyak itu pakai Rabbaniyin, kalau satu Rabbani. Nah, kalimat kun di sini, jadi itu artinya ada pembentukan. Jadi enggak sekaligus bin salabin, abrakadabra. Ini kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun, ya langsung jadi. Tapi ini adalah sebuah perintah yang sifatnya hablum minan nas. Allah memerintahkan kepada manusia untuk menjadi Rabbaniyin. Artinya menjadi Rabbaniyin ini butuh proses. Seseorang untuk bisa menjadi Rabbaniyin butuh
proses. Kalau kita lihat di ayat-ayat yang lain kalimat kun, salah satunya misalnya di At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Kunu ma'as sadiqin. Jadilah kalian, artinya tumbuhlah kalian, bentuklah diri kalian dengan orang-orang soleh. Maka kalian akan jadi orang yang baik. Kalau di surat Ali Imran yang tadi saya baca ketika maghrib, wal takun, hendaklah ada, tapi sebetulnya terjemahannya bukan hendaklah ada, hendaklah jadi. Wal takum minkum ummah, siapa yang jadi? Sekelompok kaum muslimin menjadi orang yang yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu juga dibentuk. Artinya kata Allah kunu rabbaniyin, untuk bisa menjadi seorang yang rabbani, nanti saya jelaskan apa beda rabbani dengan tsaqafi, itu butuh proses pembentukan. Itu butuh proses pembentukan, enggak sekali jadi gitu. Dan kita sekarang, kalau kita mau melihat diri kita, sekarang di antara 3 anak tangga itu, alhamdulillah rata-rata jamaah Al-Latif ini sudah melalui fase hijrah. Yang awalnya dulu mungkin jauh dari masjid, sudah berhijrah, sekarang rajin ke masjid. Yang awalnya dulu paling takut duduk dalam majelis ilmu, sekarang sudah berhijrah, rajin duduk dalam majelis ilmu. Awalnya dulu mungkin masih nggak tahu bahwa jilbab itu wajib, alhamdulillah bertahap hijrah mulai menutup aurat secara bertahap. Ini artinya proses hijrah udah kita lewati. Dan insya Allah saya yakin nih udah nyaman dengan hijrahnya. Dan mudah-mudahan Allah berikan istiqomah. Saya lihat tren di kita sekarang, kita udah masuk ke fase tangga yang kedua, yaitu tangga tsaqafi. Apa itu tangga tsaqafi? Yang senang kepada ilmu, senang kepada ta'lim, sehingga muncul istilah mabuk ta'lim. Ada ta'lim di sana, rame ke sana. Ada ta'lim di sini, rame. Di Al-Latif itu ada 3 taklim dalam sepekan, Senin, Rabu, Sabtu, dan kita berbondong-bondong datang, dan ini udah luar biasa. Jadi udah punya minat yang baik terhadap ilmu. Tetapi ternyata ini belum selesai stepnya. Ada step berikutnya, bukan hanya kepada senang ilmu, tetapi bagaimana menjadikan ilmu itu adalah karakter dalam diri kita. Bagaimana menjadikan ilmu itu adalah iman dalam hati kita. Bagaimana menjadikan ilmu itu membentuk membentuk diri kita untuk bisa menjadi seorang muslim yang kepada Allah itu taat, yang kepada manusia itu bermanfaat. Itulah Rabbani. Membentuk manusia yang kepada Allah itu taat, yang kepada manusia itu bermanfaat. Dan itu nggak bisa hanya dengan tangga tsaqafi. Dia harus dibentuk, dia harus diarahkan, dia harus ditumbuhkan, dia harus dikembangkan. Dan proses pembentukan, pengarahan, pertumbuhan, perkembangan itu yang dibentuk tadi dalam bahasa ulama disebut dengan tarbiyah. Kalau dari hijrah ke tsaqafi nggak perlu tarbiyah, hanya perlu dakwah fardiyah. Ayo kita taklim yuk, ayo kita ngaji yuk, ayo kita tausiah yuk, ayo kita ada tabligh akbar yuk. Tsaqafi, dia menambah wawasan. Tetapi kalau mau menjadi Rabbani, Allah mengatakan kunu. Jadilah, arti jadilah di situ kata para ulama tafsir, bentuklah diri kalian agar bisa menjadi seorang yang Rabbaniyin. Bima kuntum tu'allimun atau wa bima kuntum tadrusun. Jadi dibentuk oleh tarbiyah. Sekarang saya pengen ngebedain dulu nih. Apa bedanya Rabbani dengan tsaqafi? Dalam proses pembelajaran seorang muslim, ada 2 tujuan dari belajar itu, yang tanpa kita sadari sebetulnya itu terjadi dalam setiap sistem pendidikan dan dakwah kita. Ada yang arahnya dakwah dan pendidikan itu kepada mencetak muslim tsaqafi. Ada yang arahnya lebih jauh mencetak muslim Rabbani. Mencetak muslim tsaqafi itu artinya menjadikan seorang muslim itu berwawasan Islam. Berwawasan Islam. Dan rata-rata pendidikan sekolah-sekolah Islam kita itu arahnya ke sini. Hanya sebatas menjadikan muslim ini punya wawasan Islam. Jadi yang ditransfer itu bukan iman, yang ditransfer itu bukan akhlak, yang ditransfer itu bukan minat, yang ditransfer itu bukan himmah, yang ditransfer itu bukan azam, yang ditransfer itu bukan ruh,
Atau semangat dakwah Islamnya atau semangat Islamnya yang ditransfer itu adalah wawasan dan informasi tentang Islam. Data-data Islam. Ini yang terjadi di masyarakat kita. Dan ini yang jadi masalah kenapa kaum muslimin mayoritas pendidikan Islam itu ada di setiap sekolah bahkan dari SD, tetapi kualitas muslimnya belum taat kepada Allah dan belum bermanfaat kepada manusia. Jangankan manusia dalam lingkup peradaban, manusia dalam lingkup keluarga aja dia belum menjadi manfaat yang banyak. Apalagi ke tetangga, apalagi ke bangsa, apalagi ke peradaban manusia. Itu masih jauh. Kenapa? Karena belajarnya itu arahnya masih menambah wawasan. Contoh di sekolah, belajar akidah. Belajar akidah yang dipelajari misalnya anak-anak SD hafal Asmaul Husna. Dan ini bagus, penting juga wawasan ini, apalagi menghafal asma Allah yang mulia. Siapa yang hafal Asmaul Husna dan dia lancar dapat nilai 100. Jadi standar dia berhasil dan belum adalah siapa yang mampu menghafal informasi dan data-data tentang wawasan Islam. Hafal Asmaul Husna, sebutkan nama-nama Nabi, sebutkan nama-nama surga, sebutkan nama-nama sahabat. Kalau belajar sejarah, tanggal berapa, di mana, siapa aja. Jadi data-data tuh, berapa jumlahnya. Kalau dia baca tentang Ashabul Kahfi, malah yang nggak ada di Al-Quran. Siapa aja nama pemuda Ashabul Kahfi? Oh, Maksalmina misalnya. Ini juga belum ada riwayat yang jelas ya. Hanya ada yang mengatakan qila wa qal, katanya salah satunya bernama Maksalmina. Sehingga anak kita kasih nama Maksalmina, kenapa? Ashabul Kahfi dong, gitu ya. Jadi ini lebih kepada wawasan. Banyak muslim belajar Islam itu belajar wawasan keislaman. Kalau dulu ketika saya masih sekolah itu ada SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Kalau sekarang PAI, Pelajaran Agama Islam. Coba lihat isi dari buku PAI, apa yang diajarkan. Rata-rata wawasan keislaman. Dan kalau di taklim, kalau di masjid-masjid, belajar akidah. Belajar akidah itu berarti belajar rububiyah, uluhiyah, asma, sifat. Ini teori-teori tentang akidah. Belajar ibadah berarti belajar rukun sholat, wajib sholat, sunnah sholat, yang membatalkan sholat. Teori tentang fikih sholat. Belajar haji ke anak-anak SD berarti belajar step-step manasik haji. Bukan lagi belajar tentang pesan dari ibadah haji itu apa. Sehingga anak-anak SD kita kan suka ada semacam acara manasik haji. Kemudian mereka kayak keliling tawaf di Ka'bah gitu, Ka'bah buatan. Kemudian pakai ihram yang perempuannya menutup aurat. Ini adalah memperkenalkan fikih haji, bukan mengajarkan pesan dari haji. Memperkenalkan fikih haji. Kalau sholat, memperkenalkan fikih sholat, bukan pesan dari sholat. Bahwa pesan salah satu dari sholat itu adalah khusyuk kepada Allah dan tanha 'anil fahsya'i wal munkar kepada manusia. Itu pesan dari sholat. Ini jarang diajarkan. Sehingga kita terjebak menjadi generasi yang senang dengan wawasan Islam, lalu kecenderungannya karena dia punya wawasan, kecenderungannya adalah diskusi, debat, orasi, penghakiman. Ini kecenderungannya. Kalau dia hanya bermain di wawasan. Ketika kita tahu, oh ini yang benar, ini yang salah, ini yang halal, ini yang haram, ini yang sunnah, ini yang bid'ah, ini yang hidayah, ini yang syirik, dan seterusnya. Akhirnya kita jadi hakim dadakan. Terus memvonis, menghakimi yang lain. Kenapa? Karena itu salah satu sensasi dalam sakafi. Beda dengan Rabbani. Rabbani itu ketika dia tahu sesuatu, dia amalkan. Lalu dia mencoba untuk memperbaiki. Bukan mendebat, bukan berdiskusi, bukan berpresentasi, bukan dalam bentuk yang sifatnya tamattu akli, fantasi berpikir. Mungkin kalau generasi sakafi yang kekiri-kirian, sebutlah kekiri-kirian itu generasi. Jadi di tangga sakafi itu kalau yang ke kiri-kirian itu sekuler liberal. Itu yang tangga sakafi, tapi yang sebelah kiri itu sekuler liberal. Munculnya kayak gitu, senang perdebatan, senang diskusi-diskusi terbuka, senang dengan hal-hal yang sifatnya pemikiran. Saya karena pernah mengalami step ini. Saya nggak ngomong hanya dengan membaca, tapi saya sebagai yang juga pernah muda dan alhamdulillah masih muda nih, pernah naik ke tangga sakafi tapi agak ngiri gitu. Ngiri apa ngiri? Ke kiri gitu, bukan iri ya.
Sempat ke kiri tapi nggak lama, karena saya setelah beberapa lama di kiri itu merasa garing, gersang, kok nggak ada yang nyaman di hati saya. Akhirnya balik arah, tidak lama di situ. Tapi sempat mikir bahwa Al-Quran itu produk budaya, kan keren tuh ngomong gitu-gitu tuh. Al-Quran produk budaya, udah gitu Islam itu adalah kekayaan budaya lokalnya Arab. Gitu-gitu deh, pemikiran-pemikiran kayak gitu. Terus saya dulu karena ngambilnya jurusan tafsir, saya sempat belajar versi yang ke kiri ini, namanya hermeneutika. Studi kritik Al-Quran yang dulunya dipakai untuk mengkritik Injil. Sekarang dipaksain untuk dipakai mengkritik Al-Quran. Kalau mau kayak gitu-gitu sekarang, masih punya nih bahan-bahannya, tapi udah enggak. Udah males lah gitu-gitu. Perdebatan, diskusi panjang, adu-adu argumen lewat artikel, kirim-kiriman kolom ke surat kabar dan segala macam. Saya pemret. Di Mesir saya pernah jadi pemret. Kenapa saya buat buletin, buat majalah? Karena saya ingin mendebat orang-orang yang berpikirnya kanan. Saya buatlah buletin kiri. Saya jadi pemretnya. Saya tahu apa rubrik-rubrik yang harus diisi yang bagus. Sampai ternyata yang kanan itu, yang buat rubrik di sana adalah calon istri saya. Jadi awalnya jadi bukan cinlok ya, cinta majalah. Gara-gara lewat majalah jadi siapa sih tuh bantah-bantahan melulu. Nggak bisa tidur malamnya gara-gara pemikiran. Jadi bukan nggak bisa tidur gara-gara iman, takut kepada Allah, kemudian sholat tahajud, nggak. Makanya saya bilang garing. Kalau yang sebelah kiri. Tapi asik bagi anak-anak muda yang mungkin baru-baru puber pemikiran, itu asik tuh. Terutama ya bagi kita nyebutnya puber pemikiran, itu asik banget. Ada sensasi di situ. Ada kayak drugs ya, drugs pemikiran. Bisa bantah orang, terus orang semuanya harus logis gitu. Tapi di hati nggak berasa apapun. Saya pernah mengalami masa itu, masa ketika agak-agak liberal dan sekuler, dan kemudian alhamdulillah akhirnya Allah selamatkan, bisa balik arah, dan istri saya juga menjadi salah satu asbab hidayah. Akhirnya mulai nggak tahu nih udah lurus apa enggak nih, cuma ya pengen lurus gitu aja. Artinya Saqafi adalah belajar Islam yang hanya untuk nambah wawasan. Kalau di kiri tadi polanya adalah ke sekuler, liberal, atau orang-orang yang menyebut dirinya sebagai Islam liberal, walaupun sebetulnya dalam Islam tidak ada liberalnya. Yang ada Islam Rabbani dan Muslim yang sejati. Intinya teman-teman sekalian, kalau yang sebelah kanan, nih yang Saqafi sebelah kiri tadi kan ada dua kaki nih. Nah kalau yang Saqafi sebelah kiri adalah liberal, kalau yang sebelah kanan mungkin cenderungnya adalah dia senang dengan teori Islam saja dan terlalu berpikir idealis tanpa memahami realita. Idealnya kan gini, karena dia kan memahami teori ideal kan. Teori ideal sholat itu kayak gini, teori ideal akidah itu kayak gini, teori ideal muamalah mencari rezeki itu kayak gini. Dia nggak mau tahu tentang realita, sehingga akhirnya dia selalu berbicara ideal lalu mengutuk realita. Karena dia hanya tahu saqafah, sikapnya tidak dibentuk. Kemudian kebijaksanaannya tidak dibentuk, jadi nggak berbarengan. Yang muncul hanya yang di depan itu adalah wawasannya. Bertambah wawasan, bertambah idealis. Bertambah wawasan, bertambah idealis. Dan ini agak bahaya juga nih. Walaupun untuk dirinya bagus, untuk pribadinya bagus, tapi untuk yang lain belum bisa bermanfaat karena ini agak kaku. Sehingga menyebabkan orang lain itu merasa terganggu oleh dia. Kenapa ya? Yang rajin ngaji malah makin susah senyum. Yang rajin ngaji kok malah sering bilang saya sesat. Yang rajin ngaji kok malah sekarang gak mau lagi bergaul dengan saya karena dianggap saya ini banyak syubhatnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini karena kenapa? Karena dia larut dalam wawasan ideal teori Islam, tapi dia tidak dibangun, tidak dibentuk kedewasaan dan kebijaksanaan yang Rabbani. Itulah saya bilang, tapi gak salah, cuma belum sempurna. Untuk dia pribadi itu bagus banget. Sehingga kita pengen pendidikan Islam di Indonesia ini, baik yang di masjid ataupun yang di sekolah-sekolah, arahnya bukan ke Saqafi, bukan nambah wawasan, tetapi arahnya adalah nambah iman, nambah amal, nambah baik akhlaknya, itu arahnya. Rabbani. Jadi dari dua arah ini, yang satu Saqafi, yang satu Rabbani, maka nanti muncullah pola. Sehingga kalau kita ngebandingin generasi kita dengan generasi sahabat, kayaknya lebih pintar teori generasi kita loh daripada generasi sahabat. Sahabat dulu nggak terlalu jago dalam teori-teori fikih. Jadi di zaman mereka itu nggak ada istilah usul fik, itu nggak ada.
rukun sholat, wajib sholat, mereka nggak tahu. Yang mereka tahu gimana sih Nabi sholat, ya udah ikutin. Mereka praktekkan sholat seperti yang dicontohkan Nabi. Dan ada sedikit perbedaan-perbedaan fikih, mereka toleran. Karena memang mereka tahu bahwa itu sesuatu yang sederhana. Tetapi ketika munculnya generasi berikutnya, generasi para ulama, mulailah dikonsep Islam ini menjadi sebuah teori. Mulailah muncul teori akidah, teori ibadah, teori muamalah, teori perdagangan, ekonomi, politik, segala macam. Bagus, tetapi sisi yang lain kita jadi larut dalam teori itu sehingga ulama menyebut dengan istilah maklamah teoritis. Islam teoritis. Kalau tanya kepada para sahabat, apa arti rububiyah? Gak semua mereka ngerti istilah rububiyah. Bahkan istilah akidah itu munculnya belakangan. Mana ada akidah dalam Al-Quran coba? Ada kalimat akidah dalam Al-Quran? Tidak ada. Ada kalimat akidah dalam hadis? Tidak ada. Istilah akidah itu istilah belakangan. Sama dengan istilah ikhtilat. Yang kita sering ngomong nih, ikhtilat. Al-Latif mah ikhtilat, laki-laki dan perempuan. Tanya ke dia, sebutkan satu ayat ikhtilat. Tidak ada ayat ikhtilat. Sebutkan hadis ikhtilat. Tidak ada hadis ikhtilat. Yang ada adalah ayat dan hadis larangan untuk memandang lawan jenis dengan hawa nafsu, tundukkan pandangan. Kemudian kalau hadis itu perempuan yang paling baik itu softnya paling belakang. Kemudian juga kalau di rumah Nabi itu pakai hijab itu di rumah Nabi dan seterusnya. Kemudian dari semua ayat dan hadis ini ulama berijtihad membuat satu istilah namanya ikhtilat. Jadi bukan dari ayat, bukan dari hadis. Artinya teori itu munculnya belakangan. Di awal yang ada adalah faham amal. Tapi nggak bisa dibahasakan secanggih generasi kita. Generasi kita tuh lebih canggih dalam teorinya, tetapi kurang dalam pemahaman dan pengamalannya. Jadi kita ingin step berikutnya itu menjadi muslim yang kalau dia baca Al-Quran bukan cuma tahu teori tafsir. Bukankah banyak ulama tafsir atau ahli dalam tafsir tapi dia tidak bertambah iman ketika membaca Al-Quran? Bahkan bisa jadi dia profesor di bidang tafsir tapi ketika dia baca Al-Quran gak bertambah iman. Kenapa? Karena dia baru di tataran sakafah. Kalau lagi ngebedah tafsir itu wawasannya luar biasa, dalam dan luas. Tetapi tidak menambah iman. Padahal salah satu ciri mukmin itu wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana, bertambah iman. Sedangkan Rabbani itu kalau belajar akidah tujuannya adalah kagum sama Allah tuh gimana sih caranya? Yakin sama Allah tuh gimana sih caranya? Bergantung kepada Allah tuh gimana sih caranya? Itu Rabbani. Kalau Saqafi, Allah itu apa? Kemudian sifat-sifat Allah itu apa? Ini Saqafi. Bukan gak penting, cuma itu bukan intinya. Intinya adalah gimana caranya kita lebih yakin kepada Allah. Tapi kalau sekedar informasi, kayak kita belajar sirah, informasinya Nabi itu nama aslinya siapa, ayahnya siapa, kakeknya siapa, nama-nama istrinya siapa, nama-nama putrinya siapa, nama-nama putranya siapa, nama-nama sahabatnya siapa. Ini kan wawasan ya. Padahal inti dari belajar sirah itu adalah mengambil teladan agar bisa kita tiru dalam kehidupan kita. Itu namanya Rabbani. Jadi kita pengen belajar masuk ke step berikutnya. Bagaimana menjadi muslim yang masuk ke substansi dari agama. Bukan sekedar judul agama. Bukan sekedar sinopsis agama. Bukan sekedar teori agama, tetapi pesan substansi dari Islam itu sendiri. Baik akidah atau ibadah atau akhlak dan muamalah. Ini sekedar definisi dari istilah Saqafi dan istilah Rabbani. Karena kekhawatiran saya banyak orang yang merasa udah puas kalau belajar dalam taklim, jadi tahu. Tetapi di sisi yang lain tidak bertambah amalnya, atau bertambah amalnya tapi tidak selaras dengan yang diinginkan oleh Islam, karena sifatnya masih otodidak. Karena kalau Saqafi itu kita bisa otodidak, googling, kita bisa di YouTube, kita bisa nonton di TV, kita bisa dengar di radio, kita bisa baca buku, itu Saqafi. Kalau Rabbani nggak bisa otodidak, dia tetap butuh seorang guru, seorang pembimbing yang mengarahkan kita sehingga sampai ke step itu. Insya Allah nanti kita orang pembimbing yang mengarah lebih jelas lagi, akan saya tampilkan beberapa hal setelah sholat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, saya coba
mungkin memperjelas lagi dengan bentuk yang lain. One step closer to khairu ummah. Jadi kalau kita mau bicara muslim yang ideal itu adalah khairu ummah, yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah para sahabat. Jadi semua nilai-nilai ideal yang harusnya dimiliki oleh umat Islam itu ada pada generasi sahabat, walaupun realitasnya para sahabat itu tidak memiliki semua nilai ideal pada satu diri. Jadi gak satu orang sahabat itu ideal segala hal dia paling baik, gak. Cuma Rasulullah yang bisa kayak gitu. Jadi kalau kita bicara tentang akidah terkuat yang paling beriman, Rasulullah. Iman yang paling kuat. Bicara tentang ibadah yang paling luar biasa, getol dan paling khusyuk, Rasulullah. Bicara akhlak yang paling azim, bahkan bukan hanya mulia tapi menakjubkan, Rasulullah. Bicara yang paling pemberani dalam jihad, Rasulullah. Bicara yang paling rahmah adalah Rasulullah. Bicara apapun tentang hal-hal yang ideal, pastinya ada pada diri Rasulullah. Memang layak uswatun hasanah banget gitu. Tapi kalau pada sahabat itu terbagi-bagi kepada banyak sahabat yang kemudian terakumulasi menjadi satu ummah, satu jamaah atau satu generasi yang disebut dengan khairu ummah. Jadi kalau kita bicara muslim yang ideal, khairu ummah itu adalah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, para sahabat. Kemudian baru yang setelahnya, sampai ada 2 riwayat, ada yang mengatakan setelahnya 3 kali, ada yang mengatakan 2 kali, Allahu a'lam. Nah, bagaimana step untuk bisa sampai kepada khairu ummah? Generasi kita ini bisa jadi khairu ummah walaupun mungkin gak persis seperti para sahabat. Karena kata para ulama, fa'il lam takun mithlahum fatashabbahu bihim. Kalau kalian gak bisa persis kayak mereka, minimal miriplah dengan mereka gitu. Ternyata sama caranya. Apa yang mereka alamin itu juga yang harus kita alamin. Mereka misalnya tangga pertama itu hijrah. Hijrahnya mereka itu masuk Islam ya. Hijrah mereka itu syahadatain. Kalau hijrah kita itu berazam untuk mengubah cara hidup kita yang dulu, yang lama, yang jauh dari agama menjadi lebih dekat kepada agama. Itu udah kita lewatin. Nanti ada step kedua, rajin taklim. Nah, rajin taklim ini kita hadiri acara-acara tausiah, tabligh akbar, gebiarnya tuh luar biasa. Tetapi ternyata untuk membentuk khairu ummah gak cukup dengan taklim. Buktinya apa? Buktinya bahwa kita itu udah ngalamin masa-masa gebiarnya taklim itu sejak zaman Zainuddin Amjad loh. Dengan dai 1 juta atau 1000 umat, ditambah lagi dengan Roma Iramanya, jadi nada dan dakwah, kita udah ngalamin masa-masa taklim yang luar biasa. Dengan jumlah yang datang itu banyak tuh luar biasa, melebihi taklim-taklim zaman sekarang. Dulu mungkin setelahnya muncul Agim dengan juga 1 juta umat. Sekali beliau ceramah itu yang hadir itu 1 gasibu. Itu masa-masa taklim. Dan Indonesia sudah melewati juga masa itu. Sekarang masa tarbiyah sebetulnya. Kalau kita mau bicara yang lebih kolosal, sekarang tuh udah era tarbiyah, bukan era taklim. Sehingga kalau alatif ramainya dengan taklim, ini sebetulnya kita masih berjalan di tempat. Kita ingin ramainya di tarbiyah. Apa sih bedanya taklim dengan tarbiyah? Taklim itu kalau dalam analogi kayu ya, pohon. Jadi sebelum hijrah itu dia ibarat seperti pohon liar yang tumbuh di hutan. Belum terjamah apapun. Liar aja tumbuh kayak gitu. Terus tumbuhnya gak teraturan, gak jelas, pokoknya namanya juga liar. Itu belum hijrah. Ketika hijrah artinya ditebang, kemudian diangkut kemana? Ke pabrik, kan gitu ya? Itu hijrahnya pohon ditebang, terus diangkut ke pabrik. Sampai di pabrik, diapain tuh pohon? Diolah tuh diapain? Dipotong-potong gitu ya. Ada yang dipotong-potong, ada yang dibelah-belah, ada yang terkelupas kulitnya, diambil dalamnya segala macam. Nah, ini namanya taklim. Masa-masa pemotongan mulai dibentuk, tapi bentukannya itu belum jelas, belum bisa disebut, oh ini meja, oh ini kursi, oh ini lemari, belum bisa. Namanya masih batangan kayu. Sedangkan tarbiyah, dia bukan lagi di pabrik, sudah dibawa ke tempat-tempat kerajinan. Mulailah kayu-kayu tadi itu dibentuk sesuai dengan potensi kayu. Ada yang ini kayu ini nggak bisa kalau dibuat kursi, atau kayu ini lebih bagus justru dibuat perhiasan. Ini kayu ini bisa dibuat untuk dan segala macam, mulai direncanakan. Kayu ini untuk ini, kayu ini untuk ini, segala macam
Udah gitu, setelah direncanakan untuk apa, lalu dibentuk. Dibentuk jadi kursi, jadi meja, dari lemari, jadi segala macam. Kemudian dipoles, dismir sampai dia benar-benar kinclong. Baru nanti dia siap bermanfaat bagi banyak orang, di display. Nah, step berikutnya setelah tarbiyah dibentuk, baru bisa di display, baru bisa ditawarkan kepada masyarakat. Apa manfaat seorang muslim, baru bisa ketahuan. Tapi kalau cuma ikut taklim, terus ditaruh di gudang, itu belum jadi. Ibaratnya pohon tadi udah dipotong-potong terus disimpan di gudang, lama-lama busuk juga itu. Sehingga nggak boleh hanya disimpan di gudang, langsung diangkut lagi ke tempat kerajinan-kerajinan, udah gitu dibentuk. Nah, pengrajinnya nggak boleh banyak-banyak. Coba bayangin mau buat kursi, satu orang datang ngebentuk, datang orang kedua ngebentuk lagi, nggak jadi kursi tuh. Jadi nggak jelas bentuknya kan? Sehingga pembentuknya, pembinanya, yang mengarahkannya itu satu seniman. Saya pengen buat ini jadi patung. Ini terserah fikih patungnya ya, saya nggak bicara fikih. Saya pengen buat ini kayu ini bagus nih kalau jadi patung karena gampang dipahat tapi tahan lama. Akhirnya senimannya satu, coba bayangin patung yang buatnya itu beda-beda konsep patung. Ada yang pengen patung perempuan, ada yang pengen patung laki-laki, itu jadi apa tuh? Ada dua orang, satu pengen, nih saya pengen buat apa misalnya Nyi Roro Kidul. Pengen buat jadi patung perempuan. Yang satu lagi saya pengen buat jadi patung Hanoman. Coba bayangin. Ada dua seniman, yang satu Nyi Roro Kidul, satu Hanoman. Walaupun dua-duanya kan aneh kan ya, tapi namanya patung gitu kan. Wajah depannya kayak siapa tuh yang dulu? Depannya laki-laki, apa sebelah laki-laki sebelah perempuan kan ada tuh. Jadi kalau dia balik gini jadi perempuan, balik gini jadi laki-laki. Ini karena kenapa? Senimannya bingung. Karena ada dua seniman, harus ada satu seniman, nanti yang kayu yang lain dibentuk oleh seniman yang lain. Jadi kalau ada dua orang yang punya kecenderungan yang berbeda, dia membentuk kayu yang berbeda. Sehingga semuanya juga bermanfaat nanti. Ada yang spesialisnya perabotan rumah tangga. Ada yang spesialisnya untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ada yang spesialisnya kayu itu diolah sehalus mungkin, kemudian nanti jadi kertas dan seterusnya. Ini namanya tarbiyah. Dalam analogi perkayuan. Saya pertukangan. Saya ganti analogi yang lain. Analogi sepak bola deh. Kan ini anak-anak muda nih. Analogi sepak bola. Apa bedanya sepak bola taklim dengan taklim sepak bola dengan tarbiyah sepak bola? Itu apa tuh? Taklim sepak bola dengan tarbiyah sepak bola. Kalau taklim sepak bola itu masih sifatnya bebas umum gitu. Orang main bola di jalan-jalan, orang main bola di tempat-tempat yang umum itu belum dikader, belum direkrut menjadi atlet sepak bola, itu namanya taklim. Bebas aja kan kita ngaji ke sana boleh. Jadi senang-senang gitu, lebih ke kesenangan pribadi. Tetapi dia belum diarahkan ini orang potensinya apa nih? Belum. Padahal Nabi SAW bersabda An-nas ma'adin, manusia itu seperti barang tambang. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Sebaik-baik mereka di masa jahiliyah, sebaik-baik mereka di masa Islam. Artinya setiap manusia itu ma'adin al-fiddah wal-dhahab wal-fiddah, emas dan perak. Itu dibaca oleh Rasulullah. Ini Umar potensinya ini nih. Abu Bakar potensinya ini. Utsman potensinya ini. Ali potensinya ini. Masing-masing dibaca oleh Rasulullah. Kemudian nanti Rasulullah sebagai senimannya, kalau dalam bahasa surat Al-Fat itu disebut sebagai zurra, yang menanam, atau disebut dengan benih kazar'ain. Maka beliaulah yang mengarahkan, wahai Mus'ab bin Umair, dakwahlah di Madinah. Wahai Ja'far, pimpinlah kafilah kita ke mana? Habasyah. Wahai Ali, ke Yaman. Wahai Mu'az bin Jabal, ke Syam. Wahai nanti di masa Abu Bakar, wahai Khalid, wahai Abu Ubaidah, wahai Amr bin As, dan seterusnya dan seterusnya. Ini dibina dan dibangun potensinya, dibentuk. Itu namanya tarbiyah. Kalau dalam sepak bola tadi ada taklim sepak bola, yaitu bebas main bola di mana aja, yang penting rame-rame seneng-seneng, tapi belum ditentukan ini jadi atlet sepak bola yang bagian apa nih? Striker kah? Dia bisa ganti-ganti posisi kan, suka-suka dia. Saya hari ini lagi nggak enak badan, pengen jadi gawang aja gitu. Biar langsung jadi sasaran kan, jadi enak kan badannya tuh kalau jadi gawang. Atau hari ini saya pengen jadi wasit deh gitu, merasa paling adil gitu kan. Saya pengen jadi wasit biar saya yang orang yang paling bijaksana misalnya. Ganti-ganti posisinya. Atau lagi main keluar masuk bebas kan, nggak ada aturan. Itu namanya taklim.
baru dia bisa diarahin. Oh, kamu memang cocoknya striker, kamu cocoknya gelandang, kamu cocoknya back dan seterusnya. Dia masuk ke tarbiyah, mulai masuk ke sekolah atlet, mulai diarahin. Kamu itu kayak gini, bakat kamu ke sini dan seterusnya. Itu tarbiyah dalam analogi sepak bola. Begitu juga dalam analogi-analogi yang lain, intinya adalah kalau pengen melahirkan khairu ummah, gak cukup dengan semarak taklim. Harus mulai semarak tarbiyah dibentuk. Apanya sih yang dibentuk? Bukankah taklim itu udah membuat kita nambah iman dan nambah amal soleh? Ya, tetapi belum terbentuk arah amal soleh kita itu, kemaslahatan umat itu kemana? Belum terbentuk. Maslahat umat itu yang kita bisa berikan itu apa? Belum. Kecuali kita menjadi individu muslim, belum menjadi syakhsiyah da'iyah, seorang muslim yang da'i yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Mulai dari sikapnya. Kalau individu muslim dia sikapnya bebas. Kalau da'i dia udah punya konsekuensi dari setiap sikap dia. Dan dia udah tahu step-step untuk berdakwah, apa yang harus dia lakukan, kemana dia mengarahkan umat. Itu butuh tarbiyah. Dan suatu saat nanti dia akan jadi khalifatullah fil ard. Dengan tujuan imaratul ard, membangun dan memakmurkan bumi. Wasta'marakum fiha, kata Allah, dan Allah menyuruh kalian memakmurkan bumi. Dan itu butuh proses tarbiyah. Jadi kalau kita lihat perjalanan dakwah di Indonesia, masa hijrah kita sudah lewat. Sekarang sebetulnya bukan lagi masa taklim, bahkan sudah masuk ke masa tarbiyah. Masa taklim itu ditandai dengan banyaknya dai-dai kondang. Mulai dari Zainuddin Amjad, Agim, sampai para ustadz-ustadz yang selebriti yang muncul banyak sekali di televisi. Ini eranya taklim. Sekarang era tarbiyah, dai-nya gak kondang, tapi visioner, dia programmer, dia konseptor, dan dia membina. Dan dia biasanya sedikit dapat untung dari dakwah itu. Hampir gak dapat untung apa-apa secara duniawi, kecuali dia mengharapkan ridha Allah. Tapi kalau dalam bentuk taklim, ustadznya ini ustadz selebriti, tahu kan modalnya ya, dan itu boleh-boleh saja, saya nggak mengkritisi mereka, itu fasenya. Tapi kita ingin naik ke fase berikutnya, bagaimana anak muda yang ada di Al-Latif ini bermanfaat untuk masyarakat, tetapi nggak bisa langsung ditaruh di tengah masyarakat. Agak bahaya nih, dengan pemahaman yang tinggi, kemudian semangat yang tinggi, tapi kebijaksanaannya belum, nih bahaya. Dia punya semangat ideal, tapi tidak memahami realitas. Justru nanti yang terjadi di masyarakat adalah kita menjadi orang-orang yang menghambat kemajuan proses dakwah karena justru semangat kita yang tinggi. Kita nggak mau tahu realitas di masyarakat. Kita pengennya harusnya kayak gini. Emang siapa yang nggak pengen kayak gitu? Tapi kan realitasnya nggak gitu. Bertahap. Dia berdakwah sampai akhirnya masyarakat ini sampai ke tingkat peradaban yang ideal. Kita ingin coba lihat sebuah tayangan tentang pentingnya tarbiyah. Ini dari seorang, tapi bahasa Inggris, dan mudah-mudahan kita ngerti. Saya sih nggak terlalu ngerti. Coba antar bareng-bareng ya. Tentang pentingnya bagaimana Rasulullah membina. Nah, di sini ada kisah tentang Umar bin Khattab ketika Umar jadi Amirul Mukminin, mengumpulkan beberapa orang pejabatnya. Terus Umar tanya, coba kalian bayangkan apa yang kalian harapkan di ruangan ini penuh dengan apa, atau dalam negara kaum muslimin itu penuh dengan apa. Sehingga mereka mengatakan, kami ingin ruangan ini penuh dengan emas dan perak, sehingga bisa kita pakai modal itu untuk membela agama Allah, mensyiarkan, mendakwahkan agama Allah. Modal sifatnya materi. Terus ada lagi yang mengatakan, kami mengharapkan ini penuh dengan perhiasan, sehingga juga bisa kita pakai untuk dakwah. Apa kata Umar? Aku berharap ruangan ini penuh dengan orang seperti Abu Ubaidah dan Muaz ibnu Jabal. Dia pengen kader, dia pengen rijal, bukan pengen harta, materi dan segala macam. Yang paling penting itu adalah rijal. Saya butuh rijal. Dan Umar tuh sangat terkagum, ngefans banget sama Abu Ubaidah, sebagaimana Abu Bakar ngefans banget kepada Khalid. Sehingga di era Abu Bakar dia mengangkat Khalid sebagai pimpinan militer. Di era Umar mengangkat Abu Ubaidah, dan semuanya juga baik tergantung kondisinya. Intinya adalah pelaku peradaban itu adalah rijal. Jadi peradaban Islam itu tidak maju gara-gara Masjid Nabawinya itu megah. Buktinya dulu Masjid Nabawi terbuat dari apa? Pelepah kurma, dan sangat sederhana. Peradaban Islam itu, kaum muslimin itu menang bukan karena persenjataannya canggih, walaupun itu juga penting ya. Nggak ada yang nggak penting, tetapi intinya rijal.
para sahabat, manusianya, kader-kadernya. Dan itu tidak akan didapatkan kualitas mereka yang seperti Abu Ubaidah dan Muaz bin Jabal, kecuali dengan membentuk mereka, membina mereka, mengkondisikan mereka, sehingga akhirnya menjadilah khairu ummah. Saya perjelas lagi tadi tentang bedanya ta'lim dengan tarbiyah. Dalam ta'lim itu seorang ustaz nggak harus kenal dengan jamaahnya. Yang penting udah dapat kan apa yang saya sampaikan, misalnya wawasannya, oh udah ngerti, bagi-bagi modul segala macam atau direkam, dan nggak harus kenal karena emang nggak akan di-maintain, nggak akan dibina, nggak akan ada hubungan apa-apa setelah ini selain oh pernah ikut ta'lim saya, gitu aja. Bukankah kita di Al-Latif pernah mengalami masa ta'lim itu 7 tahun? Dan saya hampir tidak kenal siapapun di antara jamaah yang hadir kecuali namanya saja. Beda dengan tarbiyah. Tarbiyah itu bukan cuma kenal, tetapi intensitasnya tinggi. Pergaulannya itu bukan cuma di dalam masjid, dalam halaqah ta'lim, tetapi juga di luar masjid. Kenapa? Karena kalau udah kenal, akrab, jadi bersaudara, mudah dipantau perkembangannya kayak gimana. Dulunya dia enggak pernah sholat tahajud sampai bisa pernah sholat tahajud. Dulunya dia orangnya kayak gini sampai bisa berubah akhlaknya. Perubahan-perubahan itu dipantau terus dan dibina dan diarahkan terus. Secara persepsi dulunya dia berpikir sempit, sekarang udah mulai luas, berpikir yang balance, yang tawazun. Ini semuanya dipantau dalam tarbiyah. Sehingga seorang guru atau murabbi dengan muridnya mutarabbi itu bukan cuma sekedar guru dalam halaqah, tapi juga bisa jadi sahabat dalam pergaulan, bisa jadi orang tua dalam curhat, bisa jadi teman dalam berbicara dalam banyak hal. Sehingga program taklim hanya satu, yaitu taklim, halaqah ilmu. Program tarbiyah bukan cuma halaqah ilmu. Makanya kita buatlah program olahraga bareng. Orang berpikir, olahraga saya juga udah punya jadwal olahraga, atau saya push up aja sendiri di rumah, atau saya lari aja, atau saya treadmill aja di hotel dan segala macam. Itu kalau dia berpikir itu cuma olahraga. Sedangkan dalam tarbiyah itu bukan cuma olahraga. Di situ ada nuansa keakraban yang sedang dibangun secara bertahap. Sehingga olahraganya dibuat agak asik. Kita main skate, kita guling-guling, kita misalnya pull up, kita berenang sesekali. Kenapa? Biar kita akrab. Kan akrab tuh kalau pas berenang ada yang tenggelam diketawain rame-rame. Kan jadi akrab kan ya? Oh, saya tahu ada Benzo yang misalnya sering mendaki kan lewat kita acara-acara gathering. Saya tahu ada misalnya beberapa teman-teman di sini yang punya potensi A, B, C, dan Z. Itu gara-gara kita rajin, intensitas kita tuh tinggi dalam bergaul. Lewat mukhayyam, lewat acara berenang, lewat acara olahraga, atau nongkrong setelah kita taklim kayak gini. Orang di luar yang gak ngerti pikir, ngapain sih tidak Al-Latif tuh di teras pada nongkrong sampai jam 11 malam. Kalau dilihat tanpa ada misi, dianggap itu tongkrongan yang sia-sia. Padahal itu gak sia-sia. Di situ itu kita lagi saling kenal. Cuma kan gak mungkin saling kenal kayak gini nih. Kita kan pada diam nih, gimana saling kenal? Pada diam semuanya ngelihat ke saya. Baru saling kenal kalau kita interaksi satu dengan yang lain. Dan interaksi itu nuansanya tidak boleh taklim. Bukan halaqah. Nuansanya adalah nuansa acara-acara yang sifatnya santai. Makan bareng, kalau kayak misalnya beli martabak, ngumpul. Dan teman-teman yang yang belum kenal juga, kita nggak menutup kepada hanya yang udah rajin ke taklim doang. Siapapun bisa bareng-bareng dengan kita makan martabak bareng. Martabak itu bukan untuk anak SIF ya, untuk semua jamaah Latif. Jadi siapa yang mau makan martabak, ayo datang aja. Saya mah bukan pengurus SIF, itu bukan untuk pengurus SIF. Kalau pengurus SIF dia punya rapat yang sendiri dan nggak melibatkan banyak orang karena emang namanya juga organisasi. Tapi kalau untuk gathering kayak gini siapapun bisa. Acara olahraga yang kita adain hari Minggu misalnya, itu untuk siapapun supaya kita lebih akrab. Karena pengalaman saya di Al-Latif, 7 tahun kita buat taklim, itu nggak ada gerakan apapun, ya gitu-gitu aja. Tapi ketika kita ganti dari taklim jadi tarbiyah, step pertama tarbiyah kita dulu apa? Buat acara gathering belajar berkuda sama paintball ya. Itu step pertama tarbiyah kita sebetulnya. Walaupun dulu kita nggak tahu kalau itu tarbiyah, kita pikir gathering. Saya punya misi tarbiyah di situ. Ayo kita main paintball yuk. Ayo main paintball. Udah gitu biar agak-agak ada nyunahnya. Kita belajar berkuda kan? Berkuda. Ternyata dari situ jadi ketahuan bahwa kita semangat lagi. Jadi lebih kenal. Jadi lebih ukhuwah. Ayo kita latihan di pusnif. Pull up, push up, sit up segala macam sama Pak Mayor Alri. Jadi lebih akrab lagi. Ayo kita mukhayyam. Akhirnya kita ke Ciwidey. Makin akrab. Baru mulai kita bisa saling tabadul thiqah dan tad'imur rawabit, mentransfer informasi tentang dakwah Islam itu kayak gimana, cara kita bermanfaat bagi manusia itu kayak gimana, sedikit demi sedikit. Mulailah ada halaqah tarbiyah yang lebih kecil.
Nah ini semuanya adalah bentuk dari pembinaan. Kesana dakwah sebetulnya. Jadi seorang ustaz tugasnya bukan cuma ceramah. Kasihan kalau ustaz banyak tapi semuanya jadi penceramah. Harusnya ustaz itu punya tugas lain setelah berceramah, yaitu membina umat. Membina umat itu pasti akan kehabisan lebih banyak waktu. Sekarang waktu saya dengan keluarga saya itu jadi sedikit. Dan itu konsekuensi dari berdakwah. Saya kadang-kadang ada waktu sedikit saja, itu sangat dimanfaatkan, sejam aja. Anak-anak pengen kemana? Udah lama nggak pernah berenang, ayo berenang. Udah lama nggak pernah makan bareng, ayo ke Miaca misalnya. Miaca lagi. Bareng anak-anak, karena waktu saya sekarang dengan anak-anak itu sangat jarang dan sangat berharga. Kalau dulu ketika taklim alatif selesai jam 8 saya pulang kan, nggak mau duduk-duduk lagi, langsung pulang sama anak-anak, ketawa-ketawa di rumah, minum-minum kopi. Nggak bisa lagi sekarang karena waktu saya udah banyak lagi tersita untuk tarbiyah, untuk membina. Dan itu juga tenaga, pikiran saya yang jadi sering nggak bisa tidur gara-gara mikirin ini gimana lagi. Terus konsultasi dengan guru saya, Ustadz ini udah sampai ke sini nih dakwahnya. Jadi serius. Kalau taklim kan saya nggak mikir itu, cuma mikirin materi, dan materinya pun suka-suka saya. Kalau sekarang saya mikirin materi itu pusingnya luar biasa. Kenapa? Saya harus mikirin materi yang sesuai dengan dakwah, bukan lagi yang penting saya nyaman, udah terserah terima aja. Enggak. Mulai diarahkan, mulai dibentuk. Namanya nggak bentuk kan, seorang seniman, nih apa ya yang kurang ya? Ini bentuknya kurang lengkungan apa ya? Difikir, dirasain, terus dia belajar. Itu tarbiyah. Dan kita sebagai mutarabbi, murid-muridnya juga diikat lebih dari yang dulu. Kalau dulu cuma taklim terus bebas. Kalau sekarang mulai, ayo kita ini yuk. Terus ditanya masalah pribadi, ada yang mau curhat bareng-bareng. Jadi udah ustadznya juga mulai menerima curhat-curhat, terutama mutarabbinya. Kalau curhat yang di luar mungkin nggak jadi prioritas saya. Ada yang ustadz mau tanya, nggak langsung dibalas. Tapi kalau yang nanya anak alatif, itu lebih direspon. Kenapa? Karena ini mutarabbi, ini sedang kita bina. Dan kita jadi perhatian lebih gitu. Intinya adalah tugas seorang ulama dari zaman Rasulullah bukan cuma penceramah. Rasulullah itu nggak terlalu banyak sebetulnya berceramah. Kalau kita baca hadis beliau, lebih banyak itu hadis tongkrongan daripada hadis tausiah. Hadis tausiah itu sedikit dan panjang-panjang. Tapi kalau hadis yang pendek-pendek itu pasti kami lagi ngumpul bersama Rasul. Ketika saya berjalan bersama Rasul, ketika saya dibonceng oleh Rasul, kan gitu kan ya. Itu kan proses tarbiyah, bukan proses taklim. Yang taklimnya biasanya Nabi memulai dengan ittaqullaha haqqa tuqatih. Kemudian membaca ittaqullaha ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ini kan bahasa taklimnya Rasul. Sedangkan hadis-hadis yang banyak kita baca itu bukan dalam taklim. Rata-rata dalam halakoh kalau bahasa anak muda mah tongkrongan yang santai. Keluar satu hadis, lagi makan, ternyata ada hadis tentang makan. Lagi di jalan, hadis tentang musafir. Lagi misalnya naik kendaraan, hadis jangan berkhutbah di atas onta. Kemudian jangan karena Nabi ngelihat ada yang menato onta itu ya, nggak boleh membuat tanda atau tato kepada hewan peliharaan, terutama di bagian wajah dan perutnya dan seterusnya. Ini kan berlalunya bukan dalam taklim. Itu terjadi dalam interaksi sahabat dengan Nabi yang sangat intens. Muncullah hadis-hadis itu. Nah ini namanya pembinaan. Lalu ada sahabat yang berbuat kesalahan, Nabi memperbaiki, menasehati dia. Lalu jadilah hadis bagi kita. Semua itu kita bahas dalam taklim. Ini yang jadi agak beda nih konsepnya. Hadis-hadis tarbiyah Nabi kita bahas di dalam taklim. Harusnya hadis itu kita bahas dalam tarbiyah. Jadi baru kita kasih tahu kepada seseorang itu tentang akhlak ketika kita dalam keseharian. Misalnya dia pas lagi ngomong bohong gitu atau nggak jujur, kita bilang alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah, iyyakum wal kidba fa innal kidba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Ini bukan hadis taklim, bukan hadis khutbah, tetapi hadis interaksi sehari-harinya Rasul dengan para sahabat. Artinya tugas Nabi itu bukan cuma yu'allimukumul kitab, tetapi juga beliau mengajak kaum muslimin dan membentuk mereka menjadi khairu ummah. Inilah tugas para ustaz. Dan inilah yang sedang kita lakukan di Masjid Al-Latif. Jadi kalau taklim Senin, Rabu, Sabtu ramai, bagi saya itu saya syukuri dan itu luar biasa ya. Nikmat dari Allah untuk kita semuanya. Hadiah dari Allah untuk Masjid Al-Latif. Bukan karena kehebatan pematerinya sama sekali, bukan. Tetapi karena hadiah Allah untuk Masjid Al-Latif dan hidayah Allah untuk kita bareng-bareng. Tapi itu belum apa-apa.
Bagi saya itu bukan standar ukuran dakwah itu udah jalan atau belum. Taklimnya ramai baru sampai ke jalan cendana ramainya itu bukan kesuksesan dakwah. Karena kita udah banyak taklim-taklim yang sejuta umat, tetapi umat kita masih lemah. Umat kita masih terjajah. Kita belum berkuasa. Kalau kita ngomong nggak ada yang takut. Kalau kita marah-marah orang Yahudi ketawa. Berarti kan belum berkuasa kan, belum eksis. Kenapa? Karena umat ini masih punya masal, belum punya jamaah, masih masa, bukan jamaah. Masih jumlahnya banyak tapi seperti haba mansura, seperti buih di lautan, belum menjadi quwwah kalbunyanim marsus. Maka dari itu standar dakwah di Al-Latif menurut saya udah sukses, bukan banyaknya jamaah yang datang dalam taklim, tetapi bagaimana proses tarbiyah itu kita lalui sampai akhirnya jamaah kita ini semuanya siap untuk mengabdi kepada masyarakat sesuai dengan potensi kita masing-masing. Kalau kita di dunia anak muda, gimana caranya kita bisa memberi manfaat kepada banyak anak muda sehingga terbebas dari narkoba, dari geng-geng yang mungkin gengnya sifatnya perang sampai bunuh-bunuhan, kemudian dari seks bebas. Ini tujuannya. Gimana anak muda menjadi duta untuk menyelesaikan masalah anak muda. Itu baru namanya dakwahnya jalan. Tapi kalau yang udah hijrah, rajin taklim, yang di luar, yang di dalam, itu kayaknya belum sukses dakwah ini. Saya tidak puas kalau dakwah ini hanya banyak taklimnya. Taklim ibu-ibu banyak. Tetapi kenyataannya yang ikut dalam taklim, ternyata di luar taklim gak terlalu jauh berbeda dengan orang yang tidak pernah taklim. Berarti kan belum dibentuk. Baru dikasih tahu ini benar, ini salah. Dan kecenderungannya lebih senang ngelihat orang lain, oh itu salah tuh. Padahal dirinya juga banyak salah tuh. Karena dia tahu teorinya, lalu teori itu dipakai untuk menilai orang lain, bukan untuk menilai dirinya. Itu tarbiyah dengan taklim itu bedanya ke sana. Makanya ikhwas kalian, cobalah kita bareng-bareng nih di Masjid Al-Latif ini menaik ke tangga yang ketiga, yaitu mulai membina diri kita masing-masing bareng-bareng, tapi nggak bisa sendiri karena ini bukan otodidak, memang harus ada pengarahan kita sama-sama. Saya juga nggak berijtihad dan berinovasi sendiri. Saya juga mengambil ilmu dari para ulama yang lain. Kebetulan karena saya belajarnya di Al-Azhar, berarti mengambil dari ilmu hasil kuliah saya di Al-Azhar dan beberapa pengalaman dari para masyayikh di Mesir. Sehingga kita coba membina umat anak muda di Al-Latif. Dan ini sudah mendesak. Karena anak muda yang butuh pembinaan itu banyak sekali. Nggak mungkin seorang ustadz membina sendiri seluruh umat kan? Butuh kader-kader, butuh duta-duta. Kita inilah duta yang akan membina mereka. Antum semuanya yang ada di sini, suatu saat nanti mungkin setahun ke depan akan punya halakoh kecil di tempat-tempat yang bukan masjid namanya. Kalau yang server, dia buat halakoh di bibir pantai. Atau lagi nunggu ombak, ngomongin hadis, kan tuh keren tuh. Di atas papan, lagi nunggu ombak, hadis tentang ombak gitu misalnya. Hadis tentang apa misalnya. Atau Ghadul Basar kan itu, tantangan Ghadul Basar tinggi banget tuh di surfing tuh. Kita bilang siapa yang bisa menjaga pandangannya siang hari, kata Ali bin Abi Thalib, maka Allah akan menjaga hatinya dalam khusyuk di malam hari. Pas lagi nunggu ombak. Jadi pas ada yang lewat gitu, astagfirullahaladzim, kan keren tuh. Di situ tuh tarbiyahnya, yang surfer, yang skateboarder, yang musisi, nggak akan berubah statusnya di masyarakat. Jadi bukan gara-gara kita ikut talim terus kita meninggalkan semua dunia kita dan kita tidak mau lagi terlibat dengan mereka, itu keliru justru. Harusnya gara-gara kita udah ikut talim, kita nanti kembali ke mereka sebagai duta dan menjadi yang paling baik di antara mereka. Bukan justru nggak asik lagi tuh, justru jadi paling asik. Kemudian kita berdakwah kepada mereka. Karena saya seorang ustaz, maka kembalinya saya kemana? Ya ke ustadz lagi kan ya, nggak bisa dakwah kan? Ya udah, tugas saya itu di sini, bukan ngumpul bersama para ustadz buat perkumpulan lulusan Timur Tengah, lulusan Kairo. Itu sifatnya hanya silaturahim, bukan itu dakwah intinya. Dakwah intinya saya harus tahu apa yang harus saya lakukan untuk kaum muslimin. Karena saya merasa jiwa saya muda, saya senang dengan main-main, nggak terlalu senang yang serius-serius. Saya senang aja nih dengan gerakan shift, karena emang nih gerakan anak muda, jadi diajak skateboard walaupun belum bisa, senang karena emang saya suka main-main kan. Sekarang main-mainnya lebih berpahala lah, gara-gara ada niat untuk berdakwah. Ke pantai yuk, ke pantai. Tetapi dengan tadi ada adab-adab yang harus kita jaga. Sampai Nabi bilang apa? Orang yang berzikir di pasar dengan berzikir di masjid, itu pahalanya bedanya alfu. Berapa alfu? 1.000.000. Siapa yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khair, ada tambahan itu, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, di pasar
dia mendapatkan alfu hasanah, 1.000.000 kebaikan. Kenapa kok di pasar lebih banyak kebaikannya berzikir ketimbang di masjid? Karena tantangan berzikir di pasar itu lebih berat. Soalnya di pasar orang mikirnya hubbud dunya, tentang keuntungan, tentang harta, tentang ekonomi, tentang materi. Dalam situasi kayak gitu masih bisa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi nggak bisa konsumtif gara-gara zikir, itu lebih besar pahalanya. Sehingga siapa yang bisa berzikir di pantai dalam suasana kayak gitu, bisa menjaga diri, itu udah tough tuh. Imannya udah tangguh. Tapi kalau yang di masjidnya, Masya Allah, di masjid tuh, pas ditaruh di luar, innalillah, jadinya kan gitu kan ya, astagfirullah kan kena terus. Berarti kan belum tough, belum tangguh imannya. Kita ingin lewat tarbiyah itu menjadi yang siap guna. Kalau di kalau di Agim itu ada santri siap guna. Itulah sebetulnya tarbiyah. Agim udah masuk ke situ. Tarbiyah kalau dulu kan sifatnya kolosal, taklim. Sekarang udah ada SSG, itu bentuk tarbiyahnya versi Agim. Nanti juga Ustadz Arifin punya, Ustadz Yusuf Mansur punya, teman-teman di tablik dengan tertib tabliknya, teman-teman di salafi dengan konsep salafinya, Hizbut Tahrir dengan Hizbut Tahrirnya, Ikhwan dengan ikhwannya. Semua itu melalui tarbiyah. Sekarang era tarbiyah, bukan era taklim. Jadi kalau kita hanya rajin taklim, kayaknya kita ketinggalan tren nih. Kalau kita rajin taklim doang, kita masih ketinggalan tren. Tren Islam sekarang itu tren tarbiyah. Mudah-mudahan dari situ kita bisa lebih rajin tarbiyah di Masjid Al-Latif dan di masjid-masjid yang lain, bukan hanya rajin ikut taklim dan nanti sampai ke tingkat kita siap bermanfaat bagi banyak manusia. Sebelum saya tutup, pengumuman sedikit tentang olahraga. Seperti biasa hari Ahad kita akan ngadain acara, nama olahraga kita itu wa'iddu, artinya persiapkan fisik maksudnya. Kita olahraga lari, kemudian ada senamnya, kemudian ada sesekali mungkin nggak tahu nih besok ada berenang apa enggak, berenang. Kemudian untuk sedikit variasi biar nyaman, kalau yang senang main skateboard nanti bisa sambil belajar berdiri di atas papan. Kemarin kita yang di daerah dekat Pizza Hut di situ, sekedar untuk senang-senang aja tapi setelah olahraga. Jadi keakrabannya itu dibangun lewat sedikit permainan-permainan yang asik. Jadi dapat fisiknya sehat, kemudian teknik-teknik sedikit ditambah. Suatu saat nanti kalau udah pada lancar berenang, karena ternyata banyak juga, termasuk saya juga nggak bagus-bagus banget berenang. Kalau bahasa saya mah berenangnya belum pede gitu. Nah kalau belum pede, kita bareng-bareng deh. Muslim itu kan berenang itu fardu ain ya, bagi laki-laki ya. Harus bisa berenang, mau diniatin untuk jihad atau enggak, pokoknya harus bisa berenang. Kita kalau udah bisa berenang, nanti kita akan naik ke step berikutnya, berkuda. Ini kan bertahap nih. Bisa berkuda, walaupun sekarang berkuda mah lebih tepatnya sebetulnya berkendara. Kan di sini juga ada drifter, ada pebalap ya. Sesekali kita coba ngedrift deh. Gimana rasanya sensasi ngedrift gitu kan? Mana drifternya nih? Jadi kita coba belajar ngedrift tuh kayak gimana, belajar ngejumpingnya. Tanya sama Kiki tuh, cara ngejumping naik motor trail gitu misalnya, atau off-road atau apa. Sampai nanti bergulat itu next step lah. Minimal fisiknya udah baik dulu, udah sehat dulu. Kalau yang dari sisi berenang, yang asik-asiknya mungkin tadi cliff diving ya. Nanti biar ngelatih adrenalin juga. Apa cliff diving? Loncat dari ketinggian. Kalau kemarin kita di UPI 5 meter dulu, nanti naik 12 meter, naik sampai yang 80 meter tuh ada tuh kalau di YouTube tuh yang cliff diving yang luar biasa tuh, loncat dari ketinggian untuk ngelatih adrenalin, keberanian, kenekatan, kebolangan dan seterusnya lah. Hal-hal yang kayak gitu, variasi dalam berenang. Selain berenang yang pastinya yang wajib seorang muslim tuh kayak gimana? Minimal bisa ngapung di laut, gak ditaruh di laut kayak Brigadir Al-Qassam gitu, terus kita tenggelam sendiri, yang lain udah pergi. Kan gak keren banget tuh ya? Muslim, mujahid tapi tenggelam. Matinya bukan mati ditembak, mati tenggelam. Kenapa? Kelelep gitu kan, gak keren banget tuh. Syahid lagi gitu ya. Jadi gara-gara gak ditarbiyah tuh. Kalau mau lebih variasi lagi mungkin sekedar bagi yang mau aja misalnya, ini modus kayaknya nih, surfing misalnya. Ada yang diver juga nih, free diving. Kita kemana misalnya ke Pulau Seribu, bagi yang mampu nanti bareng-bareng. Hal-hal yang sifatnya asik tapi tanpa disadari sebetulnya pembinaan sebetulnya. Cuma kita nggak nyadar, kita pikir kok sih kayaknya kerjaannya main-main aja ya. Mereka nggak tahu padahal di dalam itu ada muatan misi pembinaan. Kita tahu-taunya nanti udah bermanfaat bagi masyarakat insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi gerakan dakwah kita ini
masjid kita ini, umat kita ini, bangsa kita ini, sehingga Islam segera tegak di bumi Indonesia dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan syariat Islam sebagaimana yang Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kaum muslimin yang tertindas di Rohingya, di Yaman, di Suriah, di Irak, di Mesir, di Palestina, dan di negeri-negeri yang lain, Allah berikan mereka kekuatan dan memberikan pertolongan. Dan mudah-mudahan kaum muslimin cepat bersatu, minimal bersatu hatinya. Bersatu hati artinya saling mencintai dan saling melindungi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. Ya Allah, Ya Rabbana, kami sadar dan kami mengakui betapa banyak dosa yang kami lakukan dalam hidup kami. Padahal kami baru hidup sebentar di dunia ini. Engkau tidak memberikan bagi kami usia 1000 tahun seperti Ad dan Samud, tapi usia yang singkat itu telah kami isi dan kami kotori dengan dosa dan maksiat kepada Engkau, ya Allah. Kami akui dan kami sadari banyak sekali dosa yang kami lakukan siang dan malam, terang-terangan ataupun kami sembunyi-sembunyi. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kami telah menyakiti diri kami sendiri. Kami telah menghinakan diri kami sendiri, ya Allah. Kami telah mencelakakan diri kami sendiri, ya Allah, dengan dosa-dosa dan maksiat kami. Ya Allah, betapa banyak pun dosa-dosa kami. Janganlah Engkau menutup rahmat-Mu kepada kami. Janganlah Engkau keraskan hati kami karena dosa-dosa itu yang menyebabkan hidayah-Mu tidak masuk ke dalamnya, ya Allah. Janganlah Engkau jadikan hati kami membatu karena dosa-dosa itu sehingga kami tidak bisa merasakan getar-getar iman kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana yang menggenggam hati hamba-hamba-Mu, genggamlah hati kami dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Janganlah Engkau mencampakkan hati kami kepada lubang-lubang kenistaan. Janganlah Engkau mencampakkan hati kami dalam baro'ah dan istidraj yang Engkau berikan, ya Allah. Janganlah Engkau campakkan hati kami bersama hati orang-orang munafik dan orang-orang yang kafir kepadamu, ya Allah. Selamatkanlah hati kami meskipun kami tidak layak, meskipun kami banyak dosa dan maksiat dan hina di hadapan Engkau, ya Allah. Sungguh, ya Allah, meskipun kami berulang kali mengecewakan-Mu, sungguh kami ingin sekali membuat Engkau puas dan ridho kepada kami. Sungguh kami ingin sekali mencari kebaikan di sisi-Mu, walaupun kami lemah dan berulang kali melakukan kesalahan, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Maafkanlah kesalahan kami, ya Allah. Kami datang ke masjid-Mu dan belajar tentang kebenaran dari-Mu. Tetapi ketika kami keluar dari masjid ini, semangat kami menjadi turun lalu kami kembali melakukan kesalahan-kesalahan yang sama, ya Allah. Ampunkanlah kesalahan kami itu, ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma wa akrim nuzulahuma wa wassi' madkhalahuma. Ya Allah, ampunkanlah dosa ayah kami, ya Allah. Jika ayah kami menjadi seorang ayah yang belum ideal dan menjadi imam bagi kami, itu karena mereka belum tahu kebenarannya, karena mereka sedikit belajar, habis waktu mereka untuk mencari nafkah untuk kami, ya Allah. Maafkanlah kekurangan dan kesalahan mereka. Ampunkanlah kesalahan ibu kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa ibu kami, ya Allah. Sungguh mereka adalah orang yang paling banyak bermanfaat bagi kami, dan kami menjadi lebih baik hari ini pasti karena jasa-jasa ibu kami, ya Allah. Dan mereka tidak hidup di zaman seperti kami, zaman ketika banyaknya majelis-majelis ilmu, zaman ketika masjid hidup dengan taklim dan para ulama.
Mereka hidup di zaman yang sepi dari ilmu. Mereka hidup di zaman yang susah sehingga mereka sibuk untuk menafkahi kami juga ya Allah. Maafkanlah kesalahan mereka dan kekurangan mereka. Jika ayah dan ibu kami telah wafat, hadiahkanlah dari kami doa-doa anak yang soleh ini kepada mereka. Jadikanlah doa-doa kami yang duduk di dalam rumahmu ini. Walaupun kesolehan kami belum ideal, belum sempurna, tetapi kami berusaha untuk lebih baik di sisimu. Jadikanlah doa-doa kami malam ini di dalam masjid sebagai hadiah yang meringankan dan menghilangkan azab kubur bagi kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang bisa menghafal Al-Quran. Walaupun tidak semuanya bisa 30 juz, tapi berikanlah beberapa juz Al-Quran dan sempurnakanlah, perbanyaklah kami untuk bisa bertartil dan bertilawah Al-Quran. Sehingga ketika kami bisa menghafal Al-Quran, kami bisa menyelamatkan kedua orang tua kami dari api neraka ya Allah. Ya Allah, perkenalkanlah kami kepada orang-orang soleh. Perbanyaklah orang-orang soleh yang menjadi sahabat dan kekasih kami dalam hidup di dunia. Sehingga orang-orang soleh itu yang akan menolong kami nanti dari azab api neraka ya Allah. Orang-orang soleh yang ketika mereka berada di pintu surga, mereka bertanya tentang kami karena kami mencintai mereka selama hidup di dunia ya Allah. Kenalkanlah kami kepada mereka. Janganlah Engkau membatasi hubungan kami dengan mereka karena dosa-dosa kami ya Allah. Karena kami terlalu banyak kesalahan-kesalahan yang kami lakukan sehingga Engkau menghalangi kami dari bertemu dengan mereka. Ya Allah, kenalkanlah kami kepada seorang ulama yang soleh, seorang sahabat yang soleh, seorang ahli Al-Quran yang soleh, seorang pemimpin yang soleh, sehingga kami bisa meneladaninya, sehingga kami belajar darinya, sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang baik, tumbuh bersama dengan mereka. Ya Allah, bantulah kaum mujahidin, bantulah mujahidin fi sabilik. Bantulah mujahidin yang ada di Gaza dan Palestina. Bantulah mujahidin yang ada di Suriah. Bantulah mujahidin yang ada di Irak. Bantulah mujahidin yang ada di Misr. Bantulah mujahidin yang ada di Pakistan. Bantulah mujahidin yang ada di Afghanistan. Bantulah mujahidin yang ada di Yaman. Bantulah mujahidin yang ada di Rohingya. Bantulah mujahidin yang ada di Shishan. Bantulah mujahidin yang ada di seluruh dunia. Bantulah para da'i-da'i Islam yang ada di seluruh dunia Islam. Jadikan kami adalah da'i-da'i yang selalu menampilkan akhlak yang mulia ya Allah. Sungguh orang-orang yang tidak mengerti Islam menghina Islam karena melihat akhlak kami yang belum ideal. Maka perbaikilah akhlak kami ya Allah. Jagalah kemaluan kami ya Allah. Tutuplah aurat dan aib kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, tutuplah aurat kaum muslimat. Tutuplah aurat perempuan-perempuan muslimin. Tutuplah aurat putri-putri kaum muslimin. Jadikanlah mereka perempuan-perempuan yang solehah seperti Maryam dan Khadijah. Jadikanlah mereka anak-anak yang solehah seperti Fatimah. Jadikanlah mereka perempuan-perempuan yang cantik dan menjaga kehormatannya seperti Aisyah. Ya Allah, bimbinglah anak-anak kami sebagaimana Engkau membimbing Nabi Yahya dan Nabi Isa. Bimbinglah anak-anak kami sebagaimana Engkau membimbing Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar. Bimbinglah anak-anak kami dan cucu-cucu kami sebagaimana Engkau membimbing Hasan dan Husain. Bimbinglah pemimpin kami sebagaimana Engkau membimbing para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Bimbinglah pemimpin-pemimpin atau calon pemimpin kami sebagaimana Engkau membimbing Umar bin Abdul Aziz, sebagaimana Engkau membimbing Nuruddin Zinki, sebagaimana Engkau membimbing Salahuddin al-Ayyubi, sebagaimana Engkau membimbing Muhammad al-Fatih, sebagaimana Engkau membimbing para ulama-ulama kami Al-Bukhari, Muslim, Asy-Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal. Jadikanlah generasi kami walaupun tidak sebaik generasi pertama, tapi jadikanlah generasi kami adalah generasi yang semangat untuk mencontoh kepada generasi pertama ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa ngukur, kita nih yakin gak sih sama Allah sebetulnya? Karena kalau kita gak terlalu yakin sama Allah, wajar kalau gitu kehidupan kita itu agak-agak banyak tersendat. Soalnya kenapa? Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Ya kita sendiri yang jadi jawabannya. Gimana kita yakin sama Allah, kayak gitulah Allah ngasih ke kita. Saya sering membuktikan hal-hal kayak gitu, agak sedikit spekulasi tapi ke Allah. Jangan spekulasi ke makhluk. Kalau mau spekulasi dalam tanda petik gambling, coba gambling ke Allah.
Arti gambling ke Allah, lakukan sesuatu yang beresiko tetapi yang diridhoi Allah ya. Karena kalau beresiko nggak diridhoi Allah kan bahaya. Nggak ada akad berarti dengan Allah. Sesuatu yang beresiko tapi diridhoi Allah. Saya pernah ngebuktiin itu berkali-kali. Menikah. Kok beresiko Ustaz? Nggak punya modal nikahnya. Kan standar pertanyaan paling mainstream tuh kalau mau nikah apa? Dari calon mertua. Kerjanya apa gitu kan ya? Paling mainstream tuh. Kalau saya ditanya kerjanya apa? Belum punya pekerjaan. Terus gimana ngasih makan? Allah yang ngasih makan. Tapi pede jawabnya. Sampai mertua juga. Belum lagi ngeluarin dalil ya. Kan ustadz lah ya. Banyak dalil lagi. Ayat, hadis. Banyak lah udah saya kumpulin bisa jadi satu buku tuh. Khusus ayat dan hadis untuk melamar. Mudah-mudahan nanti bisa di-share ayat dan hadis. Bahan untuk melamar, nembak calon mertua lah. Pak, itu ada tuh hadis ya. Cuman saya agak-agak ragu nih bunyinya kayak gimana tuh, kurang lebih sih yang pernah saya dengar dari Ustadz. Nih hadis sahih loh Pak. Kalau datang seorang pemuda yang baik akhlaknya gitu kan ya. Jangan ditolak. Itu saya pernah dengar, Bapak pernah dengar? Pernah sih. Nah gimana Pak? Saya beres langsung urusan. Masa dia mau nolak hadis kan ya? Ingkar sunnah tuh udah jadinya bahaya. Duh jangan pakai hadis deh dan segala macam. Nggak mungkin dia ngomong kayak gitu. Nikah tuh nggak punya modal tapi ya bismillah aja lah. Gambling kan. Masa saya mau taat kepada Allah dibiarin telantar kan nggak mungkin. Kan menikah itu untuk taat kepada Allah kan. Nggak hawa nafsu. Emang hawa nafsu. Masa nikah nggak pakai hawa nafsu? Ini ada yang keliru di masyarakat kita. Katanya nggak boleh menikah karena hawa nafsu. Bukankah nikah itu adalah solusi buat hawa nafsu? Lo nikah tuh nggak karena Allah tuh, karena nafsu. Nggak berbenturan dua hal ini. Tapi kalau dia menikah karena hawa nafsu dan ingin menghalalkan dengan terhormat hawa nafsu itu namanya karena Allah. Nggak ada cerita karena Allah berarti nggak melibatkan hawa nafsu. Nggak kayak gitu sih bahasanya. Sama kayak kita kerja nih. Lo kerja karena pengen gaji itu bukan karena Allah. Pengen gaji dan karena Allah itu nggak berbenturan. Kenapa kita pengen gaji? Karena kita pengen mendapatkan rezeki yang halal dan menafkahi keluarga. Dan itu semuanya karena Allah. Jadi nggak dibilang, gue jangan mengharapkan gaji, harapkan pahala. Pahala itu salah satunya gaji. Karena pahala dalam bahasa Arab nggak ada pahala, yang ada al-jaza, al-ajru. Al-jaza itu artinya balasan, al-ajru itu artinya upah. Upah itu bisa dalam bentuk kesehatan, bisa dalam bentuk materi uang, bisa dalam bentuk kebaikan di akhirat, bisa dalam bentuk terhindar dari api neraka, dan seterusnya. Itu al-jaza, al-ajru. Termasuk mendapatkan hak kita dalam sebuah pekerjaan. Nggak masalah mengharapkan, saya kerja di Telkomsel, kenapa? Gajinya gede. Nggak apa-apa. Selama yang kita dapatkan itu halal. Tapi kalau yang kita kejar gaji gede dan syubhat, apalagi haram, itu bukan karena Allah. Termasuk menikah. Menyalurkan, kenapa kamu menikah? Karena saya pengen menyalurkan kebutuhan biologis saya secara halal. Wah, nggak karena Allah nih, nafsu nih. Emang nafsu, emang kenapa? Bukankah Allah mengatakan litas kunu ilaiha? Apa arti litas kunu ilaiha? Supaya tenang, supaya jadi nyaman, gejolak di dalam diri kalian dengan cara kepadanya. Itu bahasa. Dan di Al-Mu'minun juga dikatakan, walladzina hum li furujihim hafizun. Kalau nggak bisa hafizun, maka dia salurkan. Gimana cara nyalurinnya? Dua. Illa ala azwajihim. Yang kedua nggak usah dibahas. Yang satu aja. Illa ala azwajihim, kepada istri mereka. Bukan istri mereka, istri-istri mereka. Illa ala azwajihim. Kalau dia menyalurkan dengan cara yang lain selain yang dibolehkan kayak gitu, kata Allah, faulaika humul adun. Dan Allah nggak suka kepada orang yang melampaui batas. Jadi menikah karena Allah, karena saya ingin menyalurkan kebutuhan biologis secara halal misalnya. Makanya mencari yang sesuai dengan kriteria masing-masing. Kalau misalnya ada yang kriterianya harus yang Arab, cari aja Syarifah, Habaib apa. Kalau Habib perempuannya Syarifah kan ya. Atau saya pengen yang Oriental, pergi aja ke Korea lah atau ke Jepang. Saya pengen yang misalnya etnik, nah, bisa di Indonesia misalnya.
Ini mah selera, nggak masalah. Bukankah Nabi justru mengatakan memilih perempuan itu yang pertama justru fisiknya? Walaupun yang paling berharga bukan fisik, tapi tetap ditaruh yang paling depan. Karena itu yang ketahuan duluan kan. Kita nggak mungkin tahu kesolehannya langsung ketika awal ketemu, ini soleha banget nih, belum tentu. Ketika udah kenal dekat baru tahu ternyata dia rajin tahajud, rajin tilawah. Walaupun kadang-kadang kita ngelihat dia di Instagram postingan terakhir tilawah, alhamdulillah 1 juz hari ini misalnya. Bisa kayak gitu. Tapi rata-rata yang pertama dilihat fisiknya kan ya. Walaupun fisik banyak menipu sih, hasil editan segala macam. Pas ngeliat orangnya, hah? Lebih cantik dari di Instagram, cie. Dia salah ngedit. Ini artinya teman-teman, kalau menikah itu karena Allah, kenapa takut? Bukankah Allah sendiri berjanji kalau mereka fuqara, apa arti fuqara? Gak punya apa-apa. Kalau miskin masih punya apa-apa cuma dikit. Kalau fuqara gak punya apapun. Allah yang yughniyahumullah, Allah yang akan mencukupkan kebutuhan mereka. Oh, Allah yang cukupin, ya udah selesai. Nikah, datang. Yuk nikah yuk. Gak gitu sih caranya. Terlalu polos kayak gitu mah pasti ditolak lah. Adalah trik-triknya pasti teman-teman udah mempraktekkan, kalau enggak pasti berstatus masih jomblo ya. Jomblo itu kurang kreatif menurut saya. Kalau yang udah nikah pasti kreatif banget, tahu banget cara-caranya gimana ya. Alhamdulillah berhasil. Setidaknya untuk dia berhasil setelah puluhan orang yang gagal misalnya. Kalau yang jomblo nih kayaknya harus latihan nih, belajar kepada yang udah nikah, nanti di kantor sambil istirahat sharing deh. Gimana dulu lo nembak calon istri? Gitu aja. Gimana gitu aja, tahajud dulu. Ya Allah yang membolak-balikan hati. Hati dia memang ada di dalam tubuhnya, tapi pemiliknya bukan dia, tapi Engkau ya Allah. Setahu saya nih, dia kayaknya hatinya ke si fulan. Dah saya mah gak bisa kecuali dia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akhirnya berhasil. Dan saya ngebuktiin itu banget. Saya sering bilang, saya itu bukan tipe istri saya loh. Sangat bukan tipe istri saya. Ada 4 hal yang pantang buat istri saya. 4-4-nya ada di saya. Subhanallah. Kok bisa berhasil, Ustadz? Dia berdoa, ya Allah, jangan itu, jangan itu, jangan itu, jangan itu. Saya cuma berdoa sekali, ya Allah, please yang itu. Ternyata tiba-tiba ya, kelepek-kelepek, gak berhasil dia. Saya tanya, kenapa kamu milih saya? Bukankah 4-4-nya ada pada saya? Pertama, gak mau orang Sumatera. Katanya orang Sumatera itu keras. Saya? Dulu. Orang Sumatera itu keras. Orang Aceh, Sumatera, kuliah di Mesir. Dak Mesir mah, Sumateranya Arab. Kan Arab juga ada Sundanya, ada Jawa ya. Sundanya Arab itu kayak Yaman. Itu Sundanya Arab, lembut-lembut. Sampai Nabi sendiri mengakui kan, orang Yaman itu hatinya lembut. Kalau Jawanya Arab tuh yang ulet gitu kerja itu Palestina. Karena Palestina itu terkenal dengan keteguhannya. Tapi kalau Sumateranya Arab, yang ngomongnya keras gitu, belak-belakan, spontannya luar biasa, itu Mesir banget. Di Mesir nggak ada ceritanya kita nunggu damri, itu nggak ada. Yang ada ngejar damri. Kita nunggu di halte, damri ngeliat kita makin iseng tuh, dicepetin. Mahasiswa cepat begitu. Kita lari ngejar. Yang nggak biasa naik damri itu mahasiswa Malaysia, karena mereka kan beasiswa dari kerajaan, sehingga dianjurkan jangan naik damri, naik taksi. Tapi kadang-kadang mereka kehabisan duit juga naik damri. Begitu turun, berlawanan arah, itu ngegelundung tuh. Kita di atas ketawa-ketawa aja, Malaysia. Bukan negaranya ya, orangnya karena terbiasa naik taksi, naik MRT. Dan kita mah damri, dusak-dusakan. Kalau udah ramai di dalam damri marah-marah, sallu ala nabi, udah sallallahu alaihi wasallam. Cara paling sederhana mendamaikan orang di Mesir itu suruh salawat. Humar segala macam. Mereka kalau ngomongnya kasar tuh nyebutnya humar, keledai. Karena keledai itu kan simbol hewan yang bodoh di Al-Quran kan. Ya humar gitu dan segala macam humar. Sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya mulai lagi gitu. Tapi pas salawat mereka bisa cooling down dulu dikit.
saking menghargai Rasulullah ya. Kadang-kadang ada juga yang sambil marah. Sallallahu ala Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Di Mesir, orang Sumatera kuliah di Mesir, kebayang kan? Udah Sumatera itu mungkin agak keras, kuliah di Mesir. Jadi wataknya tuh terbentuk dengan dua negeri. Alhamdulillahnya ketemu orang Jawa yang mungkin beda banget dengan Sumatera. Nggak mau dia orang Sumatera. Saya Sumatera. Sumatera Aceh pula. Dan Aceh di tempat markasnya GAM. Aceh PD. Dan itu kan GAM dulu banyak di situ ya. Terus yang kedua nggak mau yang kulitnya dof. Kebanyakan ke pantai misalnya. Saya nyebutnya nggak dof sih, nyebutnya eksotis gitu. Ketiga nggak mau yang berewokan. Nggak usah tanya kenapa. Keempat nggak mau anak pesantren. Ini juga nggak tahu kenapa nih. Empat-empatnya ada di saya nih. Ya Allah please jangan itu. Ya Allah saya pengennya itu. Kuat-kuatan doa. Ternyata doa saya lebih diijabah. Tadi kan Ustaz. Pas ketemu sama dia, kenapa kamu mau sama saya? Padahal empat-empatnya ada di saya. Karena kamu punya yang kelima. Apa? Hati kamu. Nggak gitu sih ngomongnya. Yang jujurnya bukan itu mah versi jaim ya. Kalau versi jujurnya, kenapa? Karena kamu pelet gitu ya. Peletnya pakai apa? Pakai Al-Quran. Begitu ketemu, Bismillahirrahmanirrahim. Ria-ria dikit lah. Tapi ria untuk kebaikan kan, biar dapat seseorang yang sesuai dengan isi hati. Ngeklik langsung, ya Allah, berhasil. Dan setelah itu, biarin Allah aja yang ngatur. Mau kerja apa, mau tinggal di mana. Ternyata alhamdulillah saya ngerasain justru rezeki itu Allah mudahin setelah menikah. Dulu awal-awal saya datang ke Bandung, kita ngontraknya itu di rumah yang tempat pembuangan sampah. Di Tegalega tuh, di salah satu lapangan di Bandung, di pojok Tegalega itu ada pembuangan sampah. Kita tinggal di situ. Paling murah soalnya di situ. Mulai saya usaha nerjemahin buku, nggak ada yang mau nerbitin. Terjemahannya jelek katanya. Ya udah deh. Mungkin bukan terjemahannya yang jelek. Lihat muka saya dia sebel. Banyak orang yang lihat muka saya tuh sebel. Termasuk tadi calon istri saya pertama ngeliat muka saya, apaan sih nih orang kayak gini banget. Sekarang kok gini banget ya kamu? Tuh, terjemahin buku nggak bisa. Akhirnya saya nulis buku sendiri. Karena nggak bisa nerjemahin, nulis aja sendiri. Capruk aja pokoknya, nulis apa yang bisa ditulis. Ditaruh ke penerbit juga nggak ada yang mau nerbitin. Ada satu-satunya penerbit yang mau nerbitin, katanya royaltinya sedikit banget dan bayarnya setahun sekali. Bayangin, royalti setahun sekali. Sedikit sekali lagi tuh. Akhirnya saya terbitin sendiri. Jadi penerbit, jadi direktur, jadi penulis, jadi kuli. Angkat buku pakai kotak Marlboro, lintasin Jalan Soekarno-Hatta, ngirim ke Sumatera, Kalimantan. Pelan-pelan akhirnya usaha nambah dari penerbitan ke jual pulsa. Jadi saya dulu pernah jadi vendor gitu sih, bahasa kerennya, vendor Telkomsel gitu ya. Saya tuh jual pulsa, ada 60 cabang pulsa di Bandung sebelum ada di Alfamart dan Indomaret. 60 cabang pulsa. Terus nambah lagi ke jual beli mobil second. Beli, jual, dikira orang kaya banget, padahal gonta-ganti aja karena emang dijual. Tapi yang harga murah di bawah 100 juta, bukan yang mobil-mobil mahal. Terus coba-coba di properti. Ternyata Allah mudahin setelah menikah. Karena kenapa? Allah yang janjiin. Allah nggak mungkin ingkar janji. Gambling dikit lah di awal. Tapi di tengah dan di akhir kita akan ngelihat banget gimana Allah nunjukin kebenaran janji-janjinya. Tapi kalau kita nggak berani gambling sama Allah, ya Allah pasti akan nunjukin ke kita yang terbayangkan oleh kita. Saya sering bilang, nasib kita itu tergantung iman. Kalau kita pengen kehidupan kita amazing, kita harus punya iman yang amazing. Kalau kita pengen dapat lebih banyak miracle dalam hidup kita, surprise, berarti iman kita itu harus miracle. Kalau iman kita ilmiah, kita hanya akan mendapatkan kehidupan yang ilmiah, sesuai dengan hitung-hitungan kita. Kalau kayak gini, 1 tambah 1, 2. Kalau kita pengen hidup kita banyak kejutan, 1 tambah 1, 10, berarti kita harus punya keimanan yang amazing, miracle, ajaib kayak gitu. Aku tergantung prasangka hambaku kepada